Bentar. Bante baik. Baik, baik. Eh, dengan segala kebaikannya. Ya, siap. Bante nggak perlu pijet, Bante. Hah? Nggak perlu pijet habis perjalanan. Kalau ada yang mau mijet boleh. Di Kasab. Ya, Bante. Ya, kan itu acara apa Sanggadana di Kasab itu. Lah sampai sore makanya mau apa? Mau mau masuk malamnya. Aduh, ini kondisi di sana hujan deras. Nah, ini saya ngungsi di Ampel ini. Oke. Oke, halo. Ya. Wah, kok nggak bisa join? Aduh, ini mau saya switch ke laptop pada saya. Bentar, karena bahannya di laptop. Next, saya dengar ya. Bisa, Bante. Bisa, Bante. Oh, tadi baru baru kuliah dokter Keke ya, dokter Kakak. Iya, Bante. Iya, Iya, Bante. Bante. Baru Kalau Bante selesai. tahu ya. Kemana? Oh, ada anu nih liburan ya. Enggak. Ganti hari, Bante. Oh, kan hari. Dokternya. Ya. Kelas pengganti. Oh, jadi kapan hari kan kita sudah bicara tentang apa ya, tentang filsafat Buddha ya. Jadi pada dasarnya filsafat Buddha ini benar pada ajaran Buddha ya memang filsafat ajaran apa semua yang diajarkan oleh Buddha itu hasil hasil spiritualitas dan bahkan kalau merujuk pada Tipitaka ya ajaran Buddha ini terutama dalam Abhidhamma Pitaka itu kan sudah masuk ajaran filosofi. Nah, kemudian apalagi dalam Abhidhamma, nah, kalau Anda yang suka Abhidhamma Pitaka, ya, Abhidhamma itu pure filosofi dan bahkan akademik apa bisa dibilang ajaran-ajaran dan Abhidhamma itu substantif dan akademis. Itu bahkan menjadi salah satu sumber spiritual ya, sumber spiritualitas dalam agama Buddha. Kalau dalam suta ya dalam suta Pitaka itu sifatnya itu masih adaptif ya. Kalau menurut kitab suci itu suta Pitaka itu adaptif karena dalam suta itu ajaran-ajarannya itu menyesuaikan dengan kondisi si penerima ajaran. Banyak di ajaran-ajaran Buddha itu kan kalau di dalam suta itu kan
kan dari kata ewami sutang ikan sama yang bagawa sawati yang wiharati ya. Misalnya ketika sang Buddha berada di Sawati di suatu hari beliau mengajarkan dharma kepada siapa misalnya kepada Sigala karena melihat pemuda Sigala melakukan penghormatan ke 8 penjuru kemudian mengajarkan kepada Bharadwaja misalnya karena ketika melihat Bharadwaja melakukan pengorbanan, ternyata pengorbanannya bagaimana yang bagus. Mengacu kalau kemarin kita bicarakan dalam surah filsafati, surah filosof ajaran Buddha ini kalau dalam Abhidhamma Pitaka itu pure. Bagaimana kita mempelajari Abhidhamma itu sebagai filsafat. Nanti ini yang akan kita bicarakan tentang beberapa tokoh-tokoh filosofi Buddha, mana mereka mengembangkan ajaran-ajaran Buddha itu berasal dari Tripitaka atau Tripitaka yang kemudian dengan berbagai interpretasinya. Ini apa? Untuk tokoh-tokoh filosofnya. Nanti kita akan melihat beberapa tokoh filosof Buddha. Jadi selain Buddha sendiri, nanti akan muncul beberapa filosof-filosof, terutama di abad pertama Masehi itu muncul banyak filosofi tokoh-tokoh filosof Buddha. Yang mana salah satu yang menjadi bahan rujukan itu adalah terutama dari Abhidhamma. Jadi nanti ada Abhidhamma Kosa, kemudian bahkan kalau beberapa kitab di Sanghya Bahanikan, kemudian kitab-kitab Nawasanggiti, Nagarjuna itu dengan Madhyamaka, itu kan menjadi tokoh filosofi. Kemudian di beberapa tempat Asangga itu sebagai tokoh-tokoh Buddha yang juga menekankan sama dengan ada epistemologi logik. Nah, itu beberapa tokoh-tokoh kalau kita persamakan itu bisa selaras dengan pengertian modern yang kemarin ya tentang epistemologi, tentang logik, ya, logika, tentang kosmologi ya, dan lain sebagainya. Itu sih jadi malam ini kita akan membahas sedikit tentang filosofinya ya filosofi. Kemarin hasil dari ini belum ada sih belum semua saya cek. Jadi untuk hasil UTS-nya ya, nanti saya cek semuanya kemudian untuk nilai-nilai nanti nilai biar saya umumkan biar tahu gimana untuk nilai-nilainya. Ini udah ada kan? Kemarin udah garap kan? UTS-nya udah kumpul ya semua? Saya sudah, Ban. Nah, sudah semua kan? Kayaknya di draft ya? Di draft sama Bante Wanti ya? Betul, Ban. Jadi nanti saya cek untuk kemudian ini untuk evaluasi. Jadi sebenarnya itu dasar sih, karena dasar ini kan hanya pengantar filsafat Buddha. Ini dasar-dasarnya saja. Dan sekali lagi bahwa filsafat ini adalah untuk mengubah pola pikir kita. Ya. Filsafat itu sebenarnya filsafat itu adalah untuk mengubah pola pikir kita yang mungkin kalau agama lain dogmatis, hanya percaya begitu saja menjadi ilmu. Ya. Umat Buddha sebagai siswa Buddha saya kira udah gampang lah mengerti, memahami tentang filsafat itu. Dan logis ya. Makanya kalau Buddha itu kan logika. Itu pun nanti dikembangkan ada konsep apa itu? Ada konsep cita matra, konsep yang dikembangkan oleh para filosof Buddhis, Nagarjuna, Asangga, Vasubandhu.
kemudian Aswagosa. Nah, ini beliau-beliau itu mengembangkan ajaran Buddha menjadi satu satu apa? Menjadi satu kelas tersendiri, ya, tersendiri. Sehingga beberapa tokoh-tokoh ini mengajarkan ajaran Buddha dengan warna-warna yang beda. Terutama untuk pengembangan filosofi Buddha ini banyak berkembang di kalangan Mahayana, Tantra. Di Theravada itu tidak terlalu banyak karena tokoh-tokoh Theravadin itu kebanyakan berpegang pada tipika yang sudah jadi. Jadi interpretasi terhadap ajaran itu tidak banyak. Tapi untuk Mahayana ini interpretasi ajaran itu banyak sekali. Bahkan di beberapa aliran, ya, dalam Vajrayana ini Nagarjuna itu beliau hidup pada abad pertama dan kedua Masehi. Jadi memang dikatakan kalau the rise of Mahayana atau kebangkitan Mahayana itu di abad pertama abad kedua Masehi. Makanya ada beberapa kemungkinan filosofi atau filsuf Barat, ya, menurut saya ya, filsuf Barat itu ada pengaruh juga dari Buddha, seperti Socrates, Plato itu kan hidup di abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan Sang Buddha hidup abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, ini kan kita harus memahami, ya, ada abad ke-6 sebelum Masehi berarti lebih dulu Buddha daripada para filsuf. Bahkan beberapa filosof Cina itu ada di abad ke-4 sebelum Masehi. Itu berarti setelah Buddha. Kita jangan salah. Tidak seperti tahun-tahun Masehi, ya. Tahun Masehi itu kan berlakunya maju, nah itu berlakunya mundur. Semakin lama itu berarti seperti kita ketahui, ya, abad ke-6 sebelum Masehi berarti lebih lama daripada abad ke-5 sebelum Masehi. Kalau abad ke-5 itu lebih lama daripada abad ke-6. Ini saya kira Anda sudah agak memahami. Kembali lagi ke tokoh Nagarjuna. Nagarjuna itu sebagai pendiri dari sekolah Madhyamaka. Madhyama berarti kan arti lainnya apa? Madhyama itu jalan tengah. Ini bahkan di dalam tradisi Mahayana, dalam beberapa tradisi Mahayana, Nagarjuna ini dianggap sebagai bapak Mahayana. Dan Buddha kedua karena reputasinya. Nah, ini gambar patungnya kan digambarkan seperti Buddha dengan dengan ada ini ular dengan di sama ular. Kemudian sekolah Madhyamaka ini meluas sampai ke Cina dengan nama sekolah Sanlun. Ya, Sanlun. Nah, di mana dalam karya-karyanya itu karya utama dari Nagarjuna adalah Mula Madhyamaka Karika, di mana istilah yang sering dipahami tentang pemahaman Nagarjuna ada istilah kekosongan. Nah, emptiness of emptiness. Saya ada bukunya, ya. Itu emptiness of emptiness. Jadi dari kekosongan sunyata, ya, sunya. Istilah ini merupakan suatu ketidakhadiran dari swabhawa atau esensi diri. Nah, itu kalau kita ketahui dalam Madhyamaka, kalau naik ke atas dalam doktrin Buddha, ya masih tetap kan anatanya, ya, anatman.
Itu kejadian dari swabhawa atau esensi diri, ego. Jadi Nagarjuna itu akan berbicara tentang ego. Tanpa ego ya, tanpa ego. Sunyata. Itu kita tahu ajaran Buddha kan berbicara tentang itu. Kemudian yang kedua itu aswagosa. Aswagosa itu aswa itu bahasa Sanskerta, bahasa bahasa palingnya itu asa, ya. Itu kuda. Aswagosa itu artinya adalah having a horse voice. Ya mungkin kadang lucu, mungkin karena dia sering meringkik dari kuda ya. Bante, izin. Ya. Untuk slide-nya masih sila Kandawaga ya? Loh. Pencet ya, sudah tak. Oke, ternyata kepencet ya. Udah drewes. Ya sudah Bante. Namun slide-nya sangat kecil. Ini? Sangat kecil Bante. Tadi saya Sudah. ngomong Nagarjuna enggak lihat ya? Iya nggak lihat, hanya mendengar saja. Oh alah, ya mohon maaf. Jadi saya ulangi ya, ini patungnya Nagarjuna. Patung Nagarjuna. Jadi itu Nagarjuna, saya ulangi, sebagai seorang filosof Buddhis yang lahir di bagian selatan India, ya kita Bangalore, kita Karnataka, itu, dan dia hidup sekitar 500 tahun setelah sang Buddha wafat. Dimana pada waktu itu kan sekolah-sekolah, jadi kalau di dalam sejarah kita di dalam the School of Buddhism, ya, School of Buddhism. Kalau awalnya termasuk ada 18 aliran yang merupakan pecahan-pecahan dari Stawirawada dan Mahasangika. Dimana tadi sudah Nagarjuna lahir di abad pertama dan kedua dan dianggap sebagai pendiri sekolah Madhyamaka atau Madhyamaka School dari Mahayana Buddhism, di mana sekolah ini meluas dari kecil dengan nama Samdun. Karyanya Madhyamaka Karika yang jadi ini aliran jalan tengah ya. Kita pahami itu aliran jalan tengah. Mereka aliran jalan tengah dan Nagarjuna banyak mengupas tentang ajaran sunyata ya, sunya dan sunyata atau anatta. Nah, ini aswagosa ya, aswagosa ini merupakan aswagosa itu artinya itu mempunyai suara seperti kuda ya, Mbak. Having a horse voice, mempunyai suara kuda. Mungkin ya tadi agak meringkik ya. Kalau kita bilang meringkik. Jadi dia adalah sebagai apa? Ini kalau dalam pinginnya malah disebut pusat ya. Atau bodhisattva dengan suara kuda. Mungkin zaman dulu ya tadi suaranya seperti suara kuda lah, meringkik. Ya, beliau adalah seorang filosof Buddhis, seorang dramatis ya. Dramatis itu seorang pemain teater, kemudian pembaca puisi, pemusik, dan juga orator dari India. Jadi dia dari India. Dia lahir di Saketa. Mungkin kalau para mahasiswa pernah mendengar ya, di Saketa, hutan Palea di Saketa. Jadi kalau
Anda ini benar umat Buddha baru saja merayakan Katina, itu kan berarti ada tentang Saketa. Sekarang disebut Ayodhya. Jadi dia di hutan Saketa di kota Saketa, di hutan ini dekat hutan Palea, yaitu ada latar belakang dengan Katina Dana itu kan karena beberapa biku-biku hutan atau Aranyawasi, biku-biku Aranyaka yang hidup di kota Palayaka dekat Saketa. Dia dipercaya sebagai the first Sanskrit dramatis. Jadi apa ya? Sebagai pemain ya, teater Sanskerta atau bisa juga dia penulis mungkin kalau sekarang penulis cerpen, cerbung itu ya. Dan beliau juga menjadi consider the greatest Indian prior to Kalidasa. Jadi beliau juga menjadi British Indian poet, berarti sastrawan India yang untuk hubungannya dengan Kalidasa. Kemudian beliau juga seperti ini, it seems probable that he was the contemporary and spiritual advisor of Kanishka. Nah, kita tahu Kanishka itu siapa? Kanishka itu salah satu penyokong dari Sangha Maya yang diselenggarakan oleh Mahayana Buddhism. Ini. He was the most famous in a group of Buddhist court writer. Jadi beliau menjadi salah satu dan sangat famous dalam kelompok penulis Buddhis, di mana epic rival contemporary Ramayana ini melawan rival ya. Jadi karya-karyanya itu melawan dari Ramayana, lawannya. Whereas much of Buddhist literature prior to the time of Asvaghosha had been composed in Pali and Prakrit. Jadi literatur Buddha pada zaman Asvaghosha ini banyak disusun dalam bahasa Pali dan Prakrit. Sedangkan Asvaghosha menulis dalam Sanskrit klasik ya, dari klasik. Dia kemungkinan bergabung dengan Sarwastivada atau Mahasanghika School. Ini jadi Asvaghosha salah satu tokoh Asvaghosha. Beberapa hal, Asvaghosha menulis epik ya kehidupan Sang Buddha yang yang berjudul Buddha Carita. Jadi kemungkinan kalau kita melihat riwayat Buddha ya, itu kemungkinan salah satu dari Buddha Carita ini. The Acts of the Buddha in Classical Sanskrit, dalam bahasa Sanskrit klasik. Yi Ching mentioned that in this time Buddha Carita was extensively read in all the 5 parts of India and in the countries of the South Sea, Sumatera, Jawa, and the neighboring islands. Yi Ching menyatakan pada waktu itu, jadi mungkin yang menjadi rujukan ya, bahkan ya yang dijadikan rujukan tentang riwayat Buddha pada waktu itu, ini abad berapa? Abad 1, 2, 3 Masehi kan. Kemungkinan bisa jadi Buddha Carita yang di Borobudur itu berasal dari tulisan Asvaghosha. Mungkin ini sebetulnya menarik ya Pak, bagi Anda yang tertarik untuk Buddhist study, mau
mengulik tentang apa sih buku yang digunakan dalam merangkai relief yang ada di Borobudur. Boleh juga tuh. Mungkin ya untuk yang Buddha Carita, apa Lalita Wistara itu mungkin ya itu dari Buddha Carita juga. He clothed words which so delighted the heart of his reader that he never wearied of perusing the poem. Dia memakai banyak notion, kayak ide dalam satu sedikit kata-kata. Ini. Sehingga mencerahkan hati para pembacanya. Di mana beliau tidak pernah memakai perusing apa ya? Perusing. Tak lupa. Ini ada yang ingat, ada yang tahu perusing. Itu pasal kadang saya aduh ya nggak malu-malu emang ya apa pakai perusing Membaca dengan teliti. Membaca ya. Membaca dengan teliti. Meneliti. Membaca dengan teliti. Di mana beliau tidak membaca tidak menekankan pembacaan penelitian dengan dalam puisinya. Itu. Jadi beliau juga menulis tentang Saudara Nanda atau kawya, puisi kawya dengan tema tentang Nanda. Itu ini yang terkenal kan Nanda ini kan saudara tiri Buddha ya, dari sang Buddha yang mana dia so that he might reach salvation. Beliau bisa mencapai pencerahan. Ini ya saya ingat itu Nanda ini, Saudara Nanda. Ini beliau menjadi biku karena mengikuti sang Buddha dan diiming-imingi bidadari. Itu yang mengalahkan Janapada Kalyani. Waktu itu kan calon istrinya Nanda itu sangat cantik sekali, kan? Disebut Janapada Kalyani. Jadi pada waktu itu mungkin kalau di Janapada Kalyani itu cantik ya. Janapada itu pada itu kaki. Jadi dikatakan Janapada Kalyani itu kecantikannya itu ya kakinya itu diperumpamakan seperti kaki kujang. Jadi dimana beliau di sini Aswagosha menulis tentang mendeskripsikan Nanda, hidup Nanda, dan yang kedua adalah tentang mendeskripsikan tentang doktrin-doktrin Buddha dan praktek-praktek asetik. Asetik itu pertapaan. Aswagosha juga menulis tentang grama dan fragmen dalam Sariputra Karana. Yang Sanskrit ini berarti cerita tentang Sariputra. Itu tentang Aswagosha ya. Aswagosha. Dan yang ketiga, itu tentang Dignaga. Dignaga atau Dingnaka. Itu yang hidup di di tahun 480 sampai 540 Masehi. Di mana Dignaga itu adalah seorang filosofi Buddhis India dan juga logician, jadi logisnya, jadi tentang logik. Dia dia merupakan salah satu dari Buddhist founders atau pendiri agama Buddha dalam Indian logic atau Hetu Widya.
Jadi tentang logika di India dan atomism, tentang atom. Dignaga work laid the groundwork for the development of deductive logic in India. Jadi Dignaga ya pekerjaan Dignaga ini menjadi groundwork, berarti menjadi dasar landasan dalam pengembangan paham logik deduktif, di mana ini menjadi atau dijadikan the first system of Buddhist logic. Ini sistem pertama dalam logik Buddhis dan epistemologi atau pramana naga ini. Kemudian according to George B. Dreyfus, jadi untuk mengacu pada Dreyfus, his philosophical school brought about an Indian epistemological tone. Jadi sekolah filosofinya dari Dignaga ini banyak menggunakan tentang epistemological tone of India, dan menjadi formulasi standar dari Buddhist logic dan epistemologi India dan Tibet. Ini Dignaga, pemikiran Dignaga influence later mempengaruhi Buddhist philosopher belakangan, filosof Buddhist belakangan seperti Dharmakirti dan juga pemikir Hindu dalam Nyaya, tradisi Nyaya. Di mana Dignaga, epistemologi Dignaga menyetujui hanya persepsi atau pratyaksa dan inference anumana sebagai instrumen valid pengetahuan, dan dikenalkan teori mempengaruhi, dan kemudian dikenalkan dengan pengaruh teori exclusion atau APOHA untuk menjelaskan arti-arti linguistiknya. Beliau bekerja di bidang language itu bahasa, kemudian inferential reasoning, berarti inferential itu pemahaman yang logik, beralasan, dan persepsi, di mana ini juga mempengaruhi beberapa filosofi India belakangan. Kalau menurut Richard T. Hayes, beberapa hal yang familiar dengan argumen Dignaga dan penutup adalah indispensable for anyone who wish to understand the historical development. Jadi mempunyai satu pengaruh pada setiap orang yang berharap untuk memahami tentang sejarah perkembangan dari pemikiran India atau filosofi India. Ini, nah salah satu hasil pemikiran Naga itu di Indonesia ada, itu Sanghika Mahanikan. Jadi Sanghika Mahanikan ini salah satu karya dari Dignaga yang kemudian diinterpretasikan oleh orang Jawa, mungkin termasuk oleh Dharmakirti. Selingpa Dharmakirti. Selingpa itu yang dari Sriwijaya, Dharmakirti. Dan ditulis ulang menjadi Sanghika Mahanikan di Indonesia. Itu tentang Dignaga. Kemudian Asangga itu beliau adalah hidup di abad keempat Masehi, di mana beliau adalah salah satu dari
Bigun, tokoh spiritual penting dalam Mahayana dan menjadi founder apa? Pendiri ya, dari Yogacara, tradisi Yogacara. Jadi Yogacara itu sebenarnya menjadi salah satu akar dari filsafat Buddhis. Walaupun di sini makanya ini kalau yoga cara itu yoga praktek yoga itu artinya meditasi. Makanya kalau di dalam beberapa istilah dalam meditasi itu yogi, orang yogi. Jadi menjadi seorang yogi. Jadi yoga cara itu praktek meditasi. Maka aliran-aliran dalam Buddhis itu beberapa aliran tentang ada Chan atau dhyana atau meditasi. Itu kemungkinan juga dulunya adalah dari yoga cara. Kemudian secara tradisional ya, beliau dan saudara tirinya Wasubandu menjadi regarded as the major classical Indian Sanskrit exponent of Mahayana Abhidharma. Jadi beliau menjadi eksponen itu berarti menjadi salah satu tokoh ya, pelaku ya, atau menjadi salah satu tokoh dalam Sanskrit, Indian Sanskrit dari Mahayana. Jadi kemudian Abhidharma Kosa namanya itu. Abhidharma Kosa dari Abhidharma Mahayana. Kemudian Vijnana Wada tentang Vijnana, awareness only, atau Vijñapti Wada, the doctrine of ideas or percept, atau Viññapti Matrata Wada, the doctrine of mere representation. Jadi doktrin tentang representasi dan pemikiran, di mana pemikiran dan ajaran Mahayana dalam jalan Bodhisattva. He is also traditionally considered as one of the 17 Nalanda masters. Ya, itu salah satu dari 17 masters di Nalanda, who taught at the monastery which is located in the modern day Bihar. Karena masih ada itu, karena ada Nalanda itu masih ada puing-puingnya. Bahkan di salah satu sisi ada disebut dalam prasasti itu beberapa kuti-kuti atau residen yang dibangun dan disumbang oleh raja dari Sumatera di Nalanda. Asangga dan Wasubandu ini jadi beberapa tokoh artinya. Nah, jadi ini beberapa tokoh-tokoh yang ada di dalam filosofi Mahayana. Dari sisi Theravada beberapa tokoh ada, cuma masih juga berpedoman pada Tipitaka Pali, di mana kemudian beberapa penulis Theravada itu juga mereka itu ketika mereka mendirikan School of Meditation, jadi beberapa filosofi dari Buddhis itu termasuk di Theravada atau Mahayana ataupun Vajrayana itu banyak juga meditator. Karena salah satu cara untuk memahami ajaran Buddha itu salah satu caranya ya harus dengan meditasi. Makanya impossible kalau kita hanya berbicara secara teori bisa memahami ajaran Buddha itu sangat impossible sekali. Kita juga harus menyelaminya. Ya, salah satu cara menyelaminya ya dengan
meditasi. Makanya si siapa? Dalam Sang Buddha dalam mengajarkan ajaran-ajarannya itu juga melandasinya dengan praktek, tidak hanya Tes. Iya, Bante, mungkin Bantenya sedang ke out ya. Salah klik kali. Bante, Bante tidak ada, belum ke connect. halo. Aduh, mohon maaf, ternyata punya saya Bante. sinyalnya Iya, jelek. Bante. Aduh, ini baru sebentar ngomong, masa disuruh berhenti. Iya. Jadi memang beberapa tokoh-tokoh yang lain ya seperti siapa? Di sini selain Wasubandu ya, Asangga itu, kalau Asangga itu termasuk pendiri dari aliran Yogacara. Kemudian di mana ajarannya itu menjelaskan bahwa realitas sepenuhnya adalah konstruksi mental. Kemudian apa? Itu dari Asangga. Ini kalau saya ceritakan kembali, ini apa, tokoh-tokoh penting dan filsafatnya. Filsafat itu yang pertama Buddha, Sang Buddha. Ini makanya yang menjadi salah satu ajaran-ajarannya adalah Four Noble Truth, 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8. Di mana ini saya kira Anda sudah bisa semua lah, sudah tahu semua. Sedangkan kalau Nagarjuna ini sebagai filosof di Mahayana yang mengembangkan ajaran Madhyamaka, ini tadi saya jelaskan. Kemudian ajarannya fokus pada konsep sunyata, the emptiness, yang menyatakan bahwa semua fenomena tidak memiliki eksistensi intrinsik, tetapi saling bergantung. Pengaruhnya, beliau memperdalam pemahaman filosofi Buddhisme Mahayana dan menekankan pentingnya kebijaksanaan dan welas asih. Kalau yang kedua adalah Asangga, ketiga Asangga. Ini
Ia yang menyusun dasar penting bagi Buddhisme Mahayana yang tadi ya saya ini, di mana ajarannya beliau itu, wah ini sebenarnya menjadi pendiri aliran Yogacara atau Citra Matra atau hanya pikiran, di mana menjelaskan bahwa realitas sepenuhnya adalah konstruksi mental. Filosofinya berfokus pada cara meditasi dan pencerahan berdasarkan kesadaran pikiran. Di mana bersama saudaranya Wasubandu, dia menyusun dasar penting Mahayana. Wasubandu sendiri adalah ahli filsafat yang menjelaskan konsep karma ya, dan menulis teks penting tentang Abhidharma Kosa, di mana menjelaskan konsep karma, kesadaran, dan meditasi sebagai dengan pendekatan analitis yang rinci. Ini kemudian ada lagi tadi belum kecatut ya, nanti saya kirim lah saya ini. Dogen itu hidup tahun 1200 sampai 1253, di mana beliau adalah menjadi pendiri aliran Zen di Jepang atau Soto Zen ya. Soto Zen, di mana fokus pada praktek meditasi, zazen, dan kesadaran penuh dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajarkan pentingnya hidup pada saat ini tanpa terikat pada konsep dualitas. Teks utamanya adalah Sobo Genzo. Kemudian selanjutnya, tokoh selanjutnya adalah apa? Songkapa yang hidup tahun 1000 ya. Izin, slide-nya belum muncul lagi ya? Ya, saya tidak menggunakan slide ini. Oh iya, baik. Terima kasih, Bante. Coba saya pakai HP sih. Coba bagaimana ya? Kelihatan ya? Ini HP itu. Nah, ini kelihatan? Ya, kelihatan Bante. Oke, jadi ini Songkapa tadi ini sampai Dogen ya, Dogen. Nah, ini terpaksa ternyata saya selama ini tergantung sama laptop. Nah, ini pakai HP karena biar lebih lancar. Kemudian Songkapa ini tokoh Buddhisme Tibet yang mendirikan aliran Gelugpa, di mana beliau menekankan disiplin monastik, meditasi, dan filsafat logik ya, berdasarkan ajaran Nagarjuna. Aliran yang ia dirikan kemudian melahirkan Dalai Lama. Ini Songkapa. Kemudian ada Dalai Lama itu sendiri. Beliau menyebarkan pesan welas asih, perdamaian, dan etika universal ke seluruh dunia. Kemudian di sini Dalai Lama yang ke-14, Tenzin Gyatso, di mana beliau adalah salah satu tokoh paling dikenal dalam Buddhisme modern. Nah, ini tokoh-tokoh yang berkontribusi besar dalam perkembangan filosofi Buddhisme, baik dalam tradisi Theravada, Mahayana maupun Vajrayana, di mana ajaran mereka terus menjadi dasar praktek meditasi dan bagi umat Buddha. Jadi ini rangkuman yang dari tokoh-tokoh terpenting dalam aliran dalam filosofi. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jelas atau belas? Oh, hilang. Ini sedang semua ya? Bante, Ya. Bante izin bertanya, mungkin karena saya lebih seringnya mempelajari tentang Theravada. Nah, ada suatu ketika saya bertemu dengan yang belajar tentang yang Vajrayana. Nah, saya
bagaimana kita mengetahui bahwa panggilannya itu lama atau riponse gitu? Kalau Oh, ya itu perbedaannya apa ya? ya. Jadi Lama, ponce, kenpo gitu-gitu Bante. hmm, itu istilah-istilah ya, istilah-istilah di dalam tradisi Vajrayana. Lama itu sama dengan biku ya, panggilan untuk biku, bahasa Tibetan itu lama. Nah, Rinpoche itu semacam tingkat-tingkat apa? Bisa dibilang tingkat-tingkat spiritual, ritual, tetapi ini tidak hanya oleh lama. Jadi, lama itu bisa jadi Rinpoche, tapi umat biasa pun bisa jadi Rinpoche. Umat biasa jadi Rinpoche bisa, tapi tidak bisa jadi lama, kecuali dia bergundul pakai jubah jadi lama. Ini kemudian kalau Kenpo itu salah satu apa gelar untuk orang yang terpelajar ya, Kenpo. Dan terpelajar ya belajar akademis, secara akademis di perguruan-perguruan di Vajrayana. Kemudian setelah Kenpo ada juga GC. Ya. GC itu untuk para acarya. Kalau di Thailand Acan ya, Acan. Kadang Acan itu bahasa Sanskritnya acarya. Bahasa Tibetnya GC. Itu makanya kalau kita misalnya ketemu sama lama itu gak lama. Itu kalau biasanya pakai lama la itu penghormatan kayak kalau di India itu Bhandiji ya, Bhandiji. Gitu. Kalau misalnya pada guru-guru itu Gesela. Itu. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya ya, karena itu istilah-istilah yang memakai tradisi-tradisi lokal aja, dari Tibetan itu. Seperti kita kalau ketemu Mahayana itu kan suhu ya, suhu atau sepuh. Ada bahasa Mandarinnya sepuh, suhu. Itu sebenarnya hampir sama juga dengan Bante di Theravada kita. Itu. Jadi kadang kita kalau opera Bante, suhu, acan, padahal itu istilah yang sama di dalam panggilan-panggilan itu. Gitu. Jadi lama itu untuk biksu, untuk para biksu ya, para biksu. Nah, biksu itu kalau dalam bahasa kawinya dari wiku, nah, itu. Wiku, biksu, wiku, biku. Nah, makanya kadang ini ada pengalaman saya itu kita ketemu untuk mereka mungkin ini pada dasarnya beberapa istilah-istilah panggilan ya. Oh ini salah. Cek, bisa dengar? Bante jadi putus-putus suaranya.
Ya, saya Sampai ulangi tadi. berdasarkan pengalaman saya sudah Mhm. hilang. Putus-putus. Iya. Ya, tadi berdasarkan pengalaman saya itu apa? Ketika ketemu dengan beberapa istilah-istilah ya, istilah-istilah Pak di dalam Tantra atau Vajrayana itu mereka banyak mengadopsi dari bahasa-bahasa Tibet ataupun bahasa-bahasa Sanskerta. Nah, seperti ada lama itu ya sebutan untuk biksu ya, para biksu yang melaksanakan sila-sila kebiksuan itu disebut lama. Tapi lama tapi ada juga dengan berbagai kemampuan tertentu bisa jadi rinpoche. Rinpoche. Rinpoche itu biasanya rinpoche bisa juga dengan guru juga. Guru karena kadang seorang lama bisa jadi rinpoche ataupun seorang perumah tangga pun bisa jadi rinpoche. Jadi seorang upasaka itu jadi rinpoche bisa. Seperti siapa itu kalau Karmapa Rinpoche itu Karmapa itu beliau biksu. Kemudian ada Jongsar Rinpoche ya. Jongsar Rinpoche itu beliau perumah tangga. Bahkan ada itu kalau di istilah Tibet ngakpa. Ngakpa itu kayak pandita, resi itu dia boleh punya istri. Tapi dia sebagai pelaku ritual di dalam Vajrayana. Gitu. Dan istilah-istilah itu ya hampir sama dengan tadi ya acarya, gitu. Acarya dalam bahasa Sanskerta atau acan bahasa Thailand. Nah, itu selain itu kan di Thailand itu kan selain acan itu ada yang lumpi. Ya, lumpi itu kakak mulia lumpi jadi untuk para biku-biku yang usianya masih muda-muda itu lumpi. Kalau yang jadi guru ya acan. Jadi ya kalau kita kan bante, semua bante ya. Kalau di Indonesia itu semuanya bante. Itu bahkan kalau di Thailand tuh katanya tuh bante itu hanya panggilan untuk orang Buddha. Cuma kalau di Indonesia karena pengaruh dari Sri Lanka itu manggilnya bante. Bahkan di ada awuso bante. Nah ini bersama dengan yang di istilah-istilah itu. Rinpoche, lama itu bersama. Cuma ada Kenpo itu sedang yang terpelajar, biasanya lulusan perguruan tinggi gitu. Itu ya. Baik, Bante. Sebagai wawasan. Mungkin ada lagi? Bante, kalau menurut kayak misalnya level gitu, level yang tertinggi yang di Wajrayana apa? Kalau misalnya kita kan ada Samanera, Samaneri, terus yang level lebih tingginya Bante. Nah, kalau yang di Wajrayana bagaimana, Bante? Lama. Lama Nanti ya? yang tinggi ya Tinggi lama ya lama. Lama tapi ya punya kemampuan yang ada yang kemampuan lebih ya jadi rinpoche, jadi apa ya geishe itu jadi guru, nah itu. Tapi kadang yang kalau hubungan guru murid di dalam Vajrayana itu kadang seorang lama itu bisa berguru dengan seorang rinpoche yang rumah tangga. Itu bedanya itu. Bahkan inisiasi bisa diinisiasi. Misalnya kalau kita kan di Theravada ya paling tertinggi ya biku, Pak. Yang lain rumah tangga ya umat biasa, tidak istilah levelnya itu di bawah seorang biku kan. Tapi kalau di dalam inisiasi ajaran dalam Vajrayana itu bisa hubungan guru murid itu bisa berlangsung sampai beberapa kehidupan itu. Misalnya sekarang saya jadi dosen, mungkin besok yang akan datang mungkin saya akan jadi murid Anda, bisa juga seperti itu kalau di dalam Vajrayana. Itu ya. Oke, baik Bante, terima Ya, kasih. ada lagi yang lain? Ya, di luar konteks tapi dalam agama Buddha boleh ya. Oh ya, untuk tokoh-tokoh filosofi selain kalau di dalam Theravada banyak sebenarnya. Ada Buddha Dasa,
Maksudnya kadang mereka tidak disebut sebagai filosofir, tapi karena ajaran-ajaran yang memang karena ajaran-ajaran turunannya dari Buddha langsung dalam Tripitaka, mereka kadang seakan-akan tidak mengembangkan ajaran baru. Sedangkan kalau di dalam Mahayana itu banyak seakan mendapatkan ajaran baru. Bahkan kan ada kan kita ketahui aliran-aliran dalam Mahayana, ya pecahan antar Mahayana ya, itu kan itu banyak melahirkan doktrin-doktrin yang baru, yang mana hanya satu titik aja. Kalau di dalam Theravada itu kan mereka doktrinnya sama dengan doktrin ajaran Buddha Tripitaka. Itu bedanya itu. Walaupun kalau di Theravada kita kenal di Theravada ada apa aja? Dhammayut, Mahanikaya, kemudian muncul Dhammakaya, kemudian muncul ini Thailand ya, kalau di Vietnam, di Sri Lanka ada arahnya Amarapura, Amarapura Nikaya, Siam Nikaya, banyak. Tapi mereka semua berbasis pada Palipitaka. Di dalam Mahayana itu banyak interpretasi yang lain, sehingga seakan-akan menjadi aliran baru. Contohnya dalam Mahayana itu aliran NSI ya, Nichiren Shoshu. Nichiren Shoshu itu melandaskan hanya satu kitab, itu Saddharma Pudarika. Nah, itu pun dengan pengertian dan pemahamannya mereka bisa membuat satu aliran. Bahkan muncul misalnya Ikwangto atau Maitreya, nah itu munculnya karena beberapa pemahaman terhadap satu ajaran yang bisa memberikan satu pencerahan pada pengikutnya. Seperti kalau jelas ya Zen, kemudian aliran Sukawati, kemudian aliran Tiantai, itu mereka kadang hanya satu aja. Kalau Sukawati itu mengembangkan apa? Amito Ching, Amitabha Sutra. Jadi hanya membaca, mereka mengulang-ulang Amitabha Sutra, bahkan kemudian mengulang-ulang nama Buddha Amitabha. Nah, beliau itu dengan aliran Sukawati. Itu jadi pengembangan filosofinya itu seperti itu. Oke ya. Ada lagi? Sudah absen di Sipada ya? Sudah, Bante. Oke ya. Kalau yang belum jangan lupa ya. Oke, saya kira itulah ya. Kayaknya Anda juga dari tadi sudah kuliah. Filsafat paling enak dengan filsafat paling gampang, pokoknya pengertian sedikit aja lah, nanti dikembangkan bersama. Bante. Ya. Saya ada lagi. Jadi ada aliran Buddha yang katanya datang dari Jepang atau gimana, yang menyembah kayak rumah kayu gitu. Jadi dia ada 2 aliran. Yang ada rumah kayu yang alirannya ditutup pintunya dan ada yang dibuka gitu. Itu sebenarnya datang dari mana sih? Apakah itu beneran aliran Buddha atau aliran yang lain gitu, Bante? Namanya apa itu? Bante izin menjawab, itu Nichiren Shoshu, Bante. Oh, Nichiren. Oh ya. Ya. Yang itu saya nggak paham, Bante. Oh, ya itu yang saya bilang tadi. Dia dari Cina, kemudian dia mengembangkan Saddharma Pudarika. Tapi kemudian karena pengaruh tradisi dan juga ya pengaruh tradisi dan juga tradisi di Jepang, dan akhirnya menjadikan hal itu sebagai satu pedoman. Cuma terus terang kalau saya tidak mendalami, cuma dari sisi kesejarahan aja saya sedikit mengerti ya tentang itu. Jadi bahkan di Indonesia itu NSI itu Nichiren Shoshu ada juga 2 sekarang, PBD NSI, dan itu secara organisasinya. Tapi kalau saya lihat, saya pernah membaca itu dia mendasarkan pada ini Saddharma Pudarika Sutra, dimana itu juga mendasarkan pada
katakanlah penyembahan pada Avalokitesvara atau tapi dengan bahasa apa bahasa Jepang ya. Mereka pakai bahasa Jepang, Daisonin apa itu. Kemudian kalau yang Jepang lagi ya Zen Buddhism juga Jepang juga. Cuma kalau Zen itu kan aliran apa? Meditasi ya. Meditasi itu kalau Zen itu sih pada aliran-aliran yang meditasi yang ke depan itu jadi vipassana, sama dengan vipassana. Saya tadi pernah mempraktekkan juga ya ketika kemudian saya praktek vipassana juga sama dengan vipassana. Itu ya. Jadi ya apa untuk Nichiren Sosu nanti di kalau ini tidak ada sejarah perkembangan ya. Di sejarah perkembangan itu ada beberapa ini. Mungkin Anda boleh membaca-baca melalui internet, ada beberapa ini. Nah itu. Jadi memang aliran banyak dan kalau kita ngomong benar apa salah, ya kita tidak bisa langsung ngejudge ya. Jangan ngejudge, tapi ketika berdasarkan pengalaman seseorang dan dia bisa menjadi Buddha, tercerahkan, nah itu bisa diikuti oleh banyak orang, why not? Cuma kadang memang ya ketika ada beberapa penentang seperti di Shen Fosong itu kan ada katanya Buddha hidup dan sebagainya. Jadi kalau di kalangan Theravada itu kan kalau dilihat dari kitab-kitabnya kan udah benar itu. Masa Buddha hidup dia masih punya suami atau istri ya gitu kan. Tapi itu ada memang keunikan di Buddha itu karena Buddha itu demokratis ya. Jadi memunculkan banyak aliran. Dari aliran itu di Indonesia jadi majelis-majelis. Kayaknya kurang lebih di Indonesia itu ada 15 majelis ya. Kurang lebih loh. Kadang-kadang lebih juga. Wah, saking banyaknya apa majelis-majelis itu. Gitu. Ya karena apa? Banyak kalau dulu zaman-zaman abad pertama Masehi dan sebagainya, perkembangan aliran atau sekte Buddha itu berdasarkan dari kajian filosofi. Kalau sekarang kadang berdasarkan ego, saya nggak setuju sama si A, ya udah saya buat sendiri loh, kan gitu. Banyak itu. Nah, ini satu contoh ya, ini satu contoh perkembangan pada masa sekarang, gitu. Itu sih. Bahkan sekarang ya tadi dan karena di Indonesia demokratis, ya gampang. Kalau di Thailand agak susah, Thailand. Tapi ya sekarang udah mulai juga banyak. Kalau di Thailand kan banyak kan Theravada. Mahayana ada juga. Mahayana Chinese Buddhism, Mahayana dari Tiongkok sama ada dari Vietnam. Ada. Nah, di Thailand. Itu. Yang di Mahayana. Kalau yang Theravada ya ada Mahanikaya, ada Mayudhika Nikaya. Sekarang Dhammakaya itu pun dari mana? Itu pecahan dari Mahanikaya. Itu bahkan pendirinya itu dulu ya Mahanikaya. Lumposot itu Dhammakaya. Jadi waktu saya kuliah di Thailand itu saya kita ada mata kuliah tentang aliran-aliran meditasi dan filosofi itu ya memang banyak bermunculan ya aliran-aliran meditasi yang kadang seseorang mempraktekkan metode-metode tertentu dia berhasil dan bisa mengajari. Nah, jadi seperti contohnya apa? Contohnya di Dhammayuttika Nikaya itu aliran Dhammayuttika Nikaya itu karena beberapa tokoh-tokoh itu menciptakan Buddha Bhawana seperti Lupoman dan Lunta Mahabua itu Buddha Bhawana, Buddha ya, kemudian menjadi landasan praktek meditasi dengan Buddha Bhawana. Kalau Buddha Dasa itu menciptakan dengan Anapanasati Bhawana. Jadi mereka expert di bidang masing-masing. Nah, seperti kalau Mahasi Sayadaw itu dengan Mahasatipatthana. Nah, itu juga
akhirnya mengamalkan satu doktrin dan bisa menjadi satu aliran-aliran migrasi tertentu. Itu sih. Makanya itu satu keniscayaan. Karena ketika kita bicara tentang filosofi ini, wah filosofinya Buddha itu banyak. Ingat dalam Tripitaka ada berapa? 84.000 pokok dharma. 84.000 itu kadang kita hanya satu pokok dharma itu sudah bisa macam pencerahan. Nah ini mungkin suatu saat Jessica mengamalkan satu doktrin di dalam Theravada, dalam Buddhis, kemudian diamalkan menjadi pencerahan, bisa jadi guru, punya banyak murid, nanti jadi punya satu aliran tersendiri. Karena itu keniscayaan itu, kalau di dalam Buddha satu keniscayaan. Itu. Inilah satu keanekaragaman. Nah, mungkin karena Metta-sutta kan itu pengembangan cinta kasih ya. Metta. Kalau di Thailand sudah ada muncul Metta Mahaluang, Metta Luang namanya. Metta Luang itu pengamalan dari Metta untuk meditasi. Itu sudah ada pengikutnya itu. Yang kalau kita ahang sukito homi, awiro homi, abaya baju homi itu ada satu guru di Thailand, guru Bhante itu, dia mengamalkan itu dan ternyata itu bisa membuat orang membuat dia tercerahkan dan orang lain mengikuti. Nah itu bisa jadi satu keguruan. Aslinya aliran itu adalah satu perguruan. Nah satu perguruan filosofi. Makanya kalau di Buddha itu banyak ini ya wajar. Cuma pada masa-masa tahun 50-an, 80-an itu masih terjadi konflik ya. Terjadi konflik terutama seperti di Indonesia itu kan dengan adanya konsep-konsep ya seperti di Gagah Buddhis lah, adanya konsep-konsep yang ditetapkan sebagai salah satu sifat-sifat agama dan sebagainya itu menciptakan konflik. Dan konflik yang membuat para pengikutnya itu bisa menimbulkan kefanatikan dan saling berkonflik. Itu hal biasa itu di zaman dulu waktu awal-awal Dhammayutika Nikaya berkembang di Thailand juga sama, terjadi crash di Thailand itu udah crashnya. Kemudian kayak di Myanmar itu juga ada. Di Myanmar itu misalnya aliran Pak O Sayadaw itu, nah dari Pak O Sayadaw aliran yang sangat praktek-praktek keras dan sebagainya, kadang menimbulkan satu pandangan-pandangan beberapa oknum yang berpikir bahwa yang paling benar Pak O Sayadaw, yang ini salah dan sebagainya. Nah akhirnya ketika timbul rasa saling menyalahkan satu sama lain, ini kan menimbulkan satu konflik. Nah, tapi ya kalau bisa saling menerima sih tidak masalah. Itu ya. Ini ya dari tokoh-tokoh ini mungkin ini karena ini masih kurang, nanti akan kita tambahi. Dan untuk minggu depan di pertemuan yang akan datang, harapan saya Desember ini kita bisa bertemu terus. Karena mohon maaf mungkin sebulan yang lalu selama sebulan itu tidak bolong-bolong tidak bisa masuk secara rutin ya. Baik di filsafat maupun di sutta tematik ya. Oke. Sutta tematik kapan tuh? Jumat ya? Iya, hari Jumat, Bante. Oke, nanti ya saya kira demikian untuk malam hari ini. Nanti untuk ketemu lagi di sutta tematik di hari Jumat. Nanti semoga semua lancar, tidak ada satu halangan. Iya. Saya kira itu ya untuk kuliah malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya mohon maaf mungkin ada hal yang kurang. Untuk bahan nanti akan saya kirimkan di Sipada maupun di grup. Oke. Karena demikian, selamat malam. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Budaya Budaya Bante. Bante. Terima kasih, Terima kasih, Bante. Ya.